Pernah dengar nggak sih, rokok dilarang karena bahaya buat kesehatan? Bagaimana dengan makanan gula tinggi? Bahaya juga kan? Yang kedua, kenapa minuman beralkohol dilarang? Bahaya, merusak kesehatan. Bagaimana dengan makanan gorengan? Bukannya berbahaya juga? Kita juga pernah dengar kenapa penggunaan kresek ini harus menjaga lingkungan, kita kurangi. Bagaimana dengan pabrik-pabrik yang tidak menjaga lingkungan? Selanjutnya, kita mudah juga dengar seperti ini. Bagaimana dengan mereka yang juga salah? Saya bisa dan ada buktinya, tapi kenapa saya yang disorot? Propaganda-propaganda ini sering kita dengar. Gaya argumen tersebut bisa kita sebut masuk ke kategori bagaimana dengan menjadi suatu aliran, atau yang kita sebut whataboutism atau whataboutism. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Innana Minds, kita bahas sedikit lebih dalam. Whataboutism adalah teknik retorika di mana seseorang menanggapi tuduhan atau kritik dengan mengalihkan perhatian pada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Walaupun pelanggaran atau kesalahan itu baru tuduhan. Tujuannya adalah untuk menghindari atau menolak kritik tanpa benar-benar menanggapi isu yang sesungguhnya. Contoh, jika seseorang dikritik karena tindak korupsi, ia mungkin menanggapinya dengan mengatakan, tapi bagaimana dengan pejabat lain? Itu pada korup. Kenapa mereka tidak disorot? Hal-hal seperti itu yang kita masukkan kategori whataboutism. Referensi kita pakai adalah Wikipedia. Whataboutism sering digunakan sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian atau isu utama. Contoh lagi adalah, oke, saya memang salah, tapi mereka juga salah. Kenapa cuma saya yang dihukum? Seperti itulah. Jadi biasanya digunakan untuk menghindar introspeksi diri dan membela diri tanpa menyelesaikan masalah. Gimana ceritanya whataboutism ini muncul? Ada beberapa sejarah yang tercatat terkait penerapan strategi whataboutism. Pertama muncul, atau di dalam sejarah tercatat, pertama adalah itu merupakan strategi propaganda Uni Soviet. Dalam Perang Dingin sekitar 47 sampai dengan 91, ketika pihak Amerika dan negara-negara Barat mengkritik Uni Soviet tentang pelanggaran hak asasi manusia, represi politik atau tindakan agresifnya dari Uni Soviet. Pejabat Uni Soviet sering membalas dengan what about racism in America? What about colonialism by Western power? Itu yang diterapkan, gitu ya. Contoh nyata adalah ketika Barat mengkritik Soviet atas pelanggaran hak asasi. Tapi bagaimana dengan segregasi ras di Amerika? Bagaimana dengan diskriminasi ras di Australia? Itu yang diutarakan dari pihak-pihak yang mendapat kritik. Salah satu contoh lagi terkait kritik terhadap ekonomi Soviet. Bagaimana dengan eksploitasi pekerja di negara kapitalis, di Eropa maupun di Amerika? Sama aja, gitu ya. Itu adalah strategi yang digunakan oleh Uni Soviet untuk menunjukkan bahwa negara-negara Barat juga punya masalah sendiri dan bahkan sama, gitu ya. Setelah berkembang dari Perang Dingin, ternyata para politikus di Amerika dan Eropa juga menerapkan strategi whataboutism. Di Amerika contohnya, sering muncul dalam debat politik dan terutama ketika salah satu pihak ingin menangkis kritik dengan kesalahan pihak lain. Seperti contoh, tapi bagaimana dengan lawan politik saya? Dia juga melakukan hal yang serupa. Itu para politikus Amerika
dan Eropa sering menggunakan strategi whataboutism. Di Eropa, yang lebih banyak terjadi adalah tentang isu pelanggaran HAM. Contoh, di Uni Eropa mengkritik Rusia atas pelanggaran demokrasi. Rusia sering membantah dengan bagaimana dengan invasi Barat di Irak atau Libya. Sama aja, sama salahnya gitu. Yang ketiga adalah di era media sosial. Di era media sosial, whataboutism makin sering digunakan terutama dalam diskusi online, debat politik, dan banyak orang menggunakan taktik ini untuk membela tindakan kelompok atau tokoh tertentu dengan cara membandingkan dengan orang lain dan juga melakukan hal yang salah. Contoh, di era modern, dengan wadah media sosial, kenapa saya harus mengurangi plastik, sementara perusahaan besar terus mencemari laut. Hal-hal seperti itu yang dalam debat sosial, kenapa kita bicara soal ketidakadilan gender di sini, sementara di negeri-negeri lain wanita bahkan tidak bisa berkendara. Hal itu yang menjadikan paham-paham atau strategi yang digunakan untuk mengalihkan permasalahan terkait diri kita sendiri, terutama menerapkan whataboutism. Kesimpulannya dari sejarah itu adalah whataboutism berasal dari strategi propaganda Soviet pada Perang Dingin dan digunakan untuk mengalihkan kritik dengan menyoroti kesalahan pihak lain. Berkembang di Amerika dan Eropa dalam debat politik dan sosial. Kini makin marak aliran whataboutism ini di media sosial dengan cara untuk menghindari tanggung jawab dan untuk melemahkan argumen lawan. Itu posisinya. Whataboutism diterapkan tujuannya untuk apa sih gitu ya? Strategi ini diterapkan pertama adalah untuk mengalihkan isu atau deflection kita sebutnya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan awal atau kritikan awal yang sedang diarahkan padanya. Oke. Yang kedua adalah untuk mengurangi hukuman atau tanggung jawab, minimizing guilt ya. Taktik ini bisa digunakan untuk mencoba merelatifkan kesalahan sendiri dengan menunjuk bahwa orang lain juga melakukan kesalahan yang sama. Seperti contohnya, jika ada seorang politikus atau politisi, tapi ini bukan hanya saya loh Pak, banyak politisi lain yang juga melakukannya. Ini adalah strategi whataboutism. Dampaknya adalah dengan menyoroti kesalahan orang lain, mereka berharap hukumannya, konsekuensinya terhadap diri menjadi lebih ringan dan bahkan diabaikan. Yang ketiga adalah mempengaruhi opini publik. Jadi berusaha untuk memanipulasi persepsi daripada publik. Strategi ini merupakan strategi komunikasi politik atau propaganda dengan mempermasalahkan hal lain untuk mengalihkan atau membentuk opini baru. Contohnya adalah jika sebuah perusahaan disorot dengan pencemaran lingkungan, mereka bisa berkata, tapi perusahaan kompetitor kami lebih parah Pak dalam mencemari lingkungan. Coba aja lihat di sana, coba aja lihat di sini. Gitu. Dampaknya adalah masyarakat menjadi ragu apakah masalah tersebut benar-benar serius atau benar-benar perlu mendapatkan perhatian, sehingga mereka terpecahkan dalam perhatian terhadap masalah utamanya. Yang selanjutnya adalah membangun justifikasi, moral equivalence. Ya. Kadang whataboutism digunakan untuk mencoba membangun argumen bahwa tindakan yang mereka lakukan masih lebih baik dibandingkan orang lain. Contoh, jika ada pelanggaran lalu lintas, si pengemudi, si pengguna jalan atau pengguna kendaraan akan mengatakan, Pak, banyak orang lain yang juga melanggar, kenapa cuma saya yang ditegur? Ini salah satu contoh menerapkan komunikasi strategi propaganda atau whataboutism. Bisa juga pemerintah yang dikritik dengan membatasi kebebasan pers. Bisa saja negara lain bahkan lebih parah,
dalam membungkam jurnalis. Nah, sehingga masalah utama tidak pernah disinggung dan tidak pernah diselesaikan atau menjadikan bahan introspeksi, tapi mengangkat masalah di pihak lain untuk mencoba membangun justifikasi. Dampaknya lah dengan membuat perbandingan, mereka mencoba membenarkan tindakannya sendiri seolah-olah itu bukan masalah yang besar. Yang kelima, terakhir adalah sebagai senjata dalam negosiasi atau bargaining tools. Dalam beberapa kasus, whataboutism bisa digunakan dalam negosiasi politik atau diplomasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Contoh, seorang terdakwa dalam kasus hukum bisa saja berkata, kalau saya dihukum, maka seharusnya orang lain yang melakukan kesalahan serupa juga dihukum. Atau, kalau saya dihukum, maka seharusnya pihak lain tersebut juga harus dihukum. Saya punya buktinya. Nah, apa yang diharapkan dengan jargon atau propaganda ini adalah bisa membuat pihak lain menjadi ragu-ragu untuk menegakkan aturan secara tegas. Malahan berujung pada kompromi yang lebih lunak. Ini yang kita harapkan untuk tidak terjadi. Baik, dengan kebiasaan dengan penerapan yang biasanya adalah whataboutism dimanfaatkan orang atau digunakan penerapannya apabila posisi mereka sudah tidak punya lagi atau kehabisan argumentasi, baik aksi maupun narasi. Kenapa? Karena dalam penerapan whataboutism lebih banyak secara umum, secara tidak langsung pihak tersebut mengakui bahwa mereka memang salah. Hanya saja mereka mencoba membuat kesalahan itu lebih wajar dan tidak lebih buruk dibanding dengan kesalahan orang lain, atau dibuat justifikasi lain sehingga memperlunak kesalahan yang mereka buat, atau membuat pembanding gitu, sehingga apa yang mereka lakukan kesalahan tersebut menjadi wajar. Analoginya seperti ini. Iya sih Pak, saya nyontek, tapi teman-teman saya yang lain juga nyontek. Itu salah satu penerapan whataboutism. Tapi tetap salah kan? Mengakui kan salah gitu. Hanya saja mereka yang menerapkan whataboutism akan menunjuk ke orang lain atau permasalahan lain. Dari penerapan strategi whataboutism, apa sih niat paling dalam dari pihak-pihak tertentu atau personel-personel tertentu? Hanya ada 3. Pertama adalah menghindari tanggung jawab. Daripada jawab pertanyaan atau kritik yang berorientasi solusi, mereka malah bilang, "Ntar dulu, yang lainnya gimana?" gitu kan. Yang kedua adalah melempar kesalahan ke pihak lain supaya nggak kelihatan buruk sendirian. Mereka coba bikin lawan kelihatan sama buruknya dengan mereka. Yang ketiga adalah membentuk opini publik. Dengan membuat perbandingan yang manipulatif, mereka bisa membelokkan perhatian publik dari masalah utama. Benar sih, ini sama sekali tidak membanggakan buat rakyat. Malah sering bikin frustasi. Malah membuat hal yang tidak ideal untuk mendapatkan solusi. Bukan soal siapa yang lebih sedikit salahnya atau siapa yang lebih banyak salahnya, tapi ini merupakan tanggung jawab, merupakan pihak-pihak yang bingung di dalam menentukan jalan atau di dalam posisi persimpangan jalan. Dengan pengarah jalan antara lain mau bertanggung jawab secara gentle sebagai warga negara atau alihkan masalah ini ke pihak lain untuk mendapatkan justifikasi, keringanan, atau mewajarkan apa yang dia lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna namaing. Salam.